Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku nama saya Niswa Hasana dari jurusan TRKJ dan saya sekarang mahasiswa semester pertama di Politeknik IDN. Oke, di sini aku pengen jelasin eh, protokol-protokol TCP dan UDP. Nah, di sini aku pengen ngejelasin beberapa tentang apa itu TCP dan UDP, juga perbedaannya TCP dan UDP, lalu penjelasan tentang port dan juga bagian-bagiannya, dan juga ada analogi port. Itu bahasan-bahasan saya di video kali ini. Oke, TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol adalah dua jenis protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mentransfer data antar perangkat. Oke, kembali lagi. Jadi TCP dan UDP itu dua-duanya dia sama-sama uh, dia itu sama-sama protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mentransfer data antar perangkat. Jadi, dia itu sebuah protokol ya guys. Jadi, ada protokol TCP dan protokol UDP. Terus, apa sih bedanya protokol TCP dan UDP? Nah, di sini perbedaannya itu ada di sisi reliabilitas yang kalau misalkan di TCP itu dia dalam sisi TCP itu dia memastikan pengiriman data. Dia memastikan pengiriman data. Sedangkan UDP itu tidak menjamin pengiriman datanya itu sampai. Kalau di sisi koneksinya, TCP itu dia connection oriented. Sedangkan UDP itu hanya connectionless. Jadi dia eh, tidak terkoneksi lah ya, seperti itu. Kurang lebih. Nah, kalau sisi pengurutan paket di TCP itu dijamin urut. Jadi dia tuh lebih aman dan dijamin urut, sedangkan di UDP itu tidak menjamin paketnya itu urut. Jadi dia tidak menjamin paketnya itu sesuai dan dia itu sangat ceroboh ya, bisa dibilang ceroboh. Dan di sisi kecepatannya itu TCP dia itu lebih lambat karena di TCP itu ada pengiriman ulangnya. Jadi walaupun dia eh, memastikan pengiriman data, terus eh, urutan paketnya dijamin urut, paketnya dijamin urut, tapi sisi perbandingannya dia lebih lambat. Nah, sedangkan UDP ini lebih cepat. Kenapa? Soalnya dia pengirimannya tidak menjamin. Pokoknya dia ceroboh lah. Jadi asal cepat, yang penting sampai tidak tidak memastikan data-datanya itu eh, dijamin terkirim atau dijamin urut seperti itu. Nah, dari sisi contoh penggunaannya di TCP, dia penggunanya biasanya di web browsing atau email atau FTP. Sedangkan di UDP itu contoh penggunaannya biasanya di streaming, gaming, atau VoIP. Nah, seperti itu. Kita next. Nah, selanjutnya itu ada port. Port itu dalam jaringan ya adalah sebuah angka yang
Mengidentifikasikan jaringan atau aplikasi yang berjalan dalam suatu perangkat. Nah, fungsinya untuk berkomunikasi dengan aplikasi atau lainnya. Misalnya, kalau kamu mengakses sebuah website, nah perangkat kamu itu mengirim permintaan melalui port tertentu. Biasanya port 80 itu HTTP, dan kalian pernah searching itu di Google. Itu kalau misalkan kalian searching, misalkan searchingnya apa itu port, kalian searching di Google. Nah, itu di atasnya di bagian di bagian websitenya itu biasanya ada tulisan HTTPS titik dua garis miring dua kali atau HTTP. Itu yang itu eh, cara komputer mengakses sebuah website dengan menggunakan port, yaitu port HTTP, yang dimana portnya itu kalau misalkan di komputer itu ada di port 80, atau misalkan HTTPS berarti dia portnya itu 443, seperti itu. Sorry. Nah, bagian-bagian port. Nah, bagian-bagian portnya di port itu ada bagian-bagiannya seperti tadi HTTP itu 80, SSH 22. Nah, di sini ada bagian-bagian portnya nih. Yang pertama ada well-known port yang terdiri dari portnya 0 sampai 1023. Nah, yang well-known port ini port yang biasa semua orang tahu, semua orang menggunakannya, yang dijamin uh, orang semuanya tahu betul bahwa port 80 ini adalah HTTP. Jadi dia sudah kenal lah orang. Nah, contohnya di sini yang well-known port itu ada port 80. Ini kan masih termasuk dalam 1023. Dan semua yang di sini ini masih dalam eh, cakupan 1023. Jadi ada port 80 itu HTTP, itu untuk web browsing biasanya. Ada juga port 443 yaitu dia HTTPS, itu untuk web browsing yang aman. Jadi biasanya HTTPS itu untuk web browsing yang aman. Jadi kalau misalkan web browsing yang mungkin tidak terlalu aman atau tidak aman itu biasanya HTTP. Nah, sedangkan port 25 itu SMTP, yaitu SMTP itu untuk pengiriman email biasanya. Nah, untuk kalau misalkan port 22 atau SSH ini dia untuk koneksi aman. Jadi dia untuk hanya koneksi saja, tidak untuk web browsing dan lain sebagainya. Lalu, hmm, oke. Lalu di register port itu dimulai dari 1024 sampai 49.151, itu angka yang digunakan dalam port register. Nah, port register ini biasanya digunakan oleh aplikasi dan layanan terdaftar pada badan tertentu, seperti IANA atau Internet Sign Number Authority. Nah, contohnya ini ada di aplikasi atau game yang dapat. Jadi hanya eh, badan-badan tertentu atau organisasi-organisasi tertentu yang menggunakan register port. Setelah itu, ada dynamic atau private port. Dynamic atau private. Yang di namanya saja dia sudah jelas kalau dia itu port yang pribadi, port yang private. Nah, port ini biasanya digunakan secara dinamis oleh aplikasi selama sesi komunikasi. Jadi ya, intinya dia itu port yang hanya orang-orang tertentu sekali yang menggunakan
port ini. Jadi portnya sangat privacy, entah itu untuk keamanan atau entah itu untuk komunikasi eh, yang private. Misalnya di contoh private port ini, misalnya ketika kamu membuka browser dan mengunjungi sebuah website, browser mungkin menggunakan port dinamis dari kisaran ini untuk sensitifnya. Ya, seperti itu intinya. Nah, kemudian berikutnya ada analogi port. Di sini kita analogi itu sebagai kayak kita mengumpamakan, mendeskripsikan untuk supaya lebih paham memahami port, cara kerja port. Oke, di sini ada sebuah gudang atau gedung, sama saja. Misalkan aku punya gedung. Nah, gedung ini adalah server yang memiliki IP. Server kan memiliki IP kan. IP itu misalkan eh, diumpamakan sebagai alamat gudang itu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengunjungi gudang ini, otomatis kita menggunakan misalkan dari rumah ingin ke gudang. Kita harus tahu alamatnya si gudang ini. Nah, alamatnya itu bisa kita umpamakan sebagai alamat IP-nya. Nah, sampai di gudang pasti ada pintunya dong. Setelah kita sampai di gudang, setelah kita akses gudang itu melalui IP gudang tersebut, maka kita kemudian mengetuk pintu tertentu seperti 80 atau 22 atau yang lain. Jika kamu ingin mengakses port tertentu, misalkan aku ingin mengetuk pintu 80, yang mana di port 80 ini, di pintu 80 ini atau di port 80 ini adalah isinya jika kamu ingin mengaksesnya itu melalui versi yang HTTP atau www seperti ini biasanya. Nah, ini tuh pintunya ini kita ibaratkan sebagai port-portnya. Ada port 21, 80, 8291, ada 22 dan seterusnya. Nah, gudang ini nanti akan tahu bahwa kamu ingin membuka halaman website dan mengarahkan kamu ke layanan yang sesuai di dalam gedung. Nah, jadi terus tapi kalau kamu ingin menggunakan layanan lain seperti SSH atau FTP ini, kamu harus mengetuk pintu yang berbeda seperti pintu 22 atau 21. Nah, yang digunakan untuk misalkan yang SSH ini yang digunakan untuk koneksi seperti itu. Nah, dengan cara ini banyak ruang bisa berjalan di satu alamat atau satu gedung, satu server, tetapi akses ke layanan tersebut diatur melalui pintu-pintu yang berbeda pun. Jadi, analoginya seperti itu. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, apalagi apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dan saya sangat menerima kritik dan saran Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.